Sebagaimana dengan membantu orang lain menjadi orang yang dirindukan dan dinantikan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat menjadikan seorang meraih keterbaikan di sisi Allah. Maka sebaliknya, jika orang dibenci oleh masyarakat karena kelakuannya, karena lisannya, dibenci oleh anak istrinya, tidak disukai oleh kedua orang tuanya, dibenci oleh teman-temannya, maka bisa jadi dia meraih keterburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih." Di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak, bukan kedudukannya di dunia, kedudukannya di sisi Allah. Kapan? Di waktu yang sangat genting, yang menentukan hidupnya neraka atau surga. Itu paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Siapa? Seorang yang ditinggalkan masyarakat karena buruk lisannya. Orang tidak nyaman dengannya. Di rumah istrinya tidak nyaman dengan dia. Suka mencela istrinya, merendahkan istrinya, tidak memilih kata-kata untuk berbicara dengan istrinya. Selalu mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan istrinya. Istrinya tidak nyaman dengan dia. Anak-anaknya pun tidak merindukan kedatangannya. Menjanjikan hadiah buat anak-anaknya, ternyata tidak dikasih. Tidak pernah ngobrol dengan anak-anaknya. Hanya diberi makan dan minum anak-anaknya. Tidak dididik, sehingga tidak ada kedekatan antara dia dan anak-anaknya. Jadilah dia tidak dirindukan oleh anak-anaknya. Di tengah keluarganya, bermasalah dengan kakaknya. Bermasalah dengan adiknya. Tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Pelit terhadap orang tuanya. Ingin berikan sesuatu kepada orang tuanya, penuh dengan perhitungan. Jadilah dia dibenci oleh kedua orang tuanya. Orang seperti ini adalah orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada, jangan sampai dia tidak diharapkan kehadirannya. Orang bahagia kalau dia tidak datang. Orang bahagia jika dia left, meninggalkan grup, dalam grup WhatsApp misalnya. Ini tanda-tanda bahwasanya dia telah meraih keterburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Ketahuilah para ma'asyiral muslimin, para hadirin, sungguhnya ibadah yang terkait dengan beri manfaat kepada orang lain lebih baik daripada al-ibadah al-qasirah. Ibadah yang manfaatnya hanya pada diri sendiri. Al-ibadah al-muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya untuk diri dan orang lain lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tadkhuluhu fi qalbil muslim." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa kebahagiaan yang kau berikan kepada saudaramu. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa lapar dari dirinya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguh aku berjalan meluangkan waktuku untuk menemani saudaraku, memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya. Kata Nabi SAW, lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Maka seorang hendaknya memiliki prioritas dalam beramal saleh. Jika ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, maka jadilah dia yang pertama, yang paling depan untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama orang-orang terdekatnya.